Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 3 peralatan dan perlengkapan kantor bagian 3. Mari kita simak baik-baik. Nomor 1. Tentang peralatan dan perlengkapan kantor. B. Soal esai. Nomor 1. Sebutkan kegunaan peralatan kantor secara umum. Jawabannya adalah kegunaan peralatan kantor yaitu 1. Untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. 2. Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. 3. Memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan. 4. Sebagai aset kantor dan pelengkap kantor. Mana? Ngerti? Kita simak soal nomor 2. Sebutkan kegunaan dan fungsi dari staples. Mari kita simak baik. Ini adalah barangnya. Staples adalah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan nama staples yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar tidak tercecer. Mari kita lihat. Di sini di dalamnya terdapat isinya, yaitu kawat. Kawat itu bila ditekan, dia akan melubangi kertas dan akan mengikat kertas tersebut sehingga tidak tercecer. Oke? Bisa dilihat? Tempelkan kertas di dalam sini, lalu kita tekan, dan kawat itu akan menusuk kertas, dan kertas akan terikat dengan kawat. Oke? Mari kita lanjutkan. Nomor 3. Sebutkan kegunaan dari peraut pensil. Ini barangnya. Rautan pensil adalah alat untuk menghaluskan, meruncingkan ujung tulis pensil dengan mencukur bagian yang membalutnya. Biasanya, rautan pensil memiliki wadah yang dapat dilepas pasang untuk mengosongkan buangan serpihan-serpihan pensil ke tempat sampah. Ini di sini ada pisau. Gunanya adalah untuk mencukur kayu yang membalut karbon di dalam pensil ini. Ini ada lubangnya. Kita masukkan dan kita putar. Sehingga kayu yang membalut karbon di dalamnya itu tercukur habis dan karbonnya bisa menjadi runcing. Oke? Sudah mengerti? Kita lanjutkan. Sebutkan cara penggunaan paperclip. Cara menggunakan paperclip yaitu pertama-tama kertas atau dokumen yang kita jepit dirapikan dengan sudut-sudut semua sama. Setelah itu sisipkan kertas ke dalam kawat penjepit sehingga kertas atau dokumen tersebut terjepit dengan rapi dan tidak berceceran. Contohnya adalah seperti ini. Ini binder clip sepertinya, bukan paper clip. Tapi cara kerjanya hampir sama. Kita lihat. Ini ada kawat. Kita buka. Ini dan kita tekan. Di sini ada lapisan seng. Nah, seng tersebut setelah kita tekan dia akan
terbuka, lalu masukkan kertas sehingga kertas tersebut terjepit. Setelah itu kita lepas dan kertas akan rapi. Gimana, mengerti kan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Dilihat dari tenaga penggerak yang digunakan, ada berapa macam alat pembuka kertas? Sebutkan dan jelaskan. Berdasarkan tenaga penggeraknya, ada dua macam, yaitu A. Mesin pembuka surat manual atau hand envelope opener. Pada sistem ini, cara kerja mesin adalah digerakkan oleh tangan dengan cara mendorong pisau pemotong cutter ke arah sampul yang dibuka. Yang B. Mesin pembuka surat listrik atau automatic mail opener. Pada sistem ini, mesin menggunakan tenaga penggerak listrik yang dapat membuka surat dengan berkecepatan tinggi hingga 5.000 buah sekaligus. Oke, mengerti? Kita lanjutkan. Nomor 6. Jelaskan kegunaan kertas tembusan dalam pekerjaan kantor. Jawabannya adalah, kertas tembusan merupakan suatu jenis kertas yang tipis yang khusus digunakan untuk tembusan pengetikan. Kertas tembusan ini dibuat tipis sehingga bila diperlukan tembusan dalam jumlah cukup banyak, masih bisa dilihat hasil ketikan yang cukup jelas di kertas bagian paling bawahnya. Contohnya adalah kertas carbonize. Biasanya kertas carbonize itu digunakan untuk yang membutuhkan tembusan-tembusan seperti kwitansi atau invoice. Yang kedua PO. Yang ketiga mungkin kertas cek yang di dalamnya. Jadi itu adalah gunanya untuk mengetahui historical terhadap apa yang di-input atau tertuang di dalam dokumen tersebut. Biasanya digunakan untuk audit. Oke? Mengerti? Kita lanjutkan. Nomor 7. Apa yang membedakan perusahaan kecil, menengah, dan besar dalam pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantornya? Jawabannya, setiap perusahaan membutuhkan peralatan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sesuai dengan skalanya. Masing-masing perusahaan akan menyesuaikan dengan kapasitas penggunaan peralatan kantor tersebut. Semakin besar sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula kuantitas peralatan kantor yang dibutuhkan. Dan semakin baik juga kualitas peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang biasanya dibeli oleh perusahaan besar tersebut. Karena biasanya budget untuk membeli atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor itu sudah tersedia cukup besar, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut untuk memilih jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang lebih berkualitas dan kegunaannya lebih banyak. Oke, mengerti? Kita lanjutkan. Nomor 8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan berskala besar dalam memilih peralatan dan perlengkapan kantornya? Jawabannya, perusahaan-perusahaan berskala besar biasanya lebih memilih untuk mendapatkan perlengkapan dan peralatan kantor dengan bekerja sama dengan satu distributor dalam perjanjian tender. Hal ini memudahkan instansi untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan selama kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah mempunyai semacam vendor. Vendor-vendor tersebut adalah penyuplai dari peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan perusahaan besar tersebut. Biasanya vendor itu dipilih berdasarkan tender-tender yang mereka layangkan terhadap perusahaan besar tersebut. Dari perusahaan-perusahaan tersebut, mereka akan menganalisa mana perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor tersebut yang bonafit yang bisa untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap, canggih, dan berkualitas tinggi. Oke, jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Nomor 9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan berskala kecil dalam memilih peralatan perlengkapan kantornya? Jawabannya, tergantung alat apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Bila alat tidak terlalu dibutuhkan, biasanya tidak dipilih
atau dibeli karena akan berpengaruh terhadap cash flow perusahaan tersebut. Jadi di sini perusahaan kecil dia akan lebih memilah dan memilih mana perlengkapan dan peralatan kantor yang benar-benar mereka butuhkan dan kegunaannya sangat banyak. Karena mereka tidak bisa asal beli karena cash flow mereka itu biasanya tergantung tergantung dari pembelian dan penjualan dan operasional yang ada di perusahaan tersebut. Dan bila terjadinya pembelian yang tidak terencana yang menyebabkan terganggunya cash flow perusahaan, perusahaan tersebut bisa sedikit mengalami kerugian. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Mengapa dalam membeli peralatan dan perlengkapan kantor harus mempertimbangkan nilai estetika? Jawabannya, karena nilai estetika atau tampilan produk yang baik tentu memberikan dampak positif bagi semangat kerja dan produktivitas karyawan dan kualitas pekerjaan. Peralatan perlengkapan yang dibeli harus mendukung tujuan untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Misalkan contoh, sebuah laptop. Bila laptop tersebut sangat besar, sedangkan di sini di zaman sekarang ini nilai estetika yang sangat besar dan berat itu sudah tidak digunakan lagi. Banyak laptop-laptop keluaran terbaru yang lebih tipis, ringan, dan lebih canggih. Nah, dari situ, bila karyawan menggunakan laptop yang besar dan berat, tentunya dia akan seperti ya keberatan ya, karena laptop tersebut adalah digunakan untuk mobilisasi pekerjaan karyawan kantor tersebut agar cepat selesai. Tetapi bila laptopnya sendiri sangat berat, tentunya dia akan mengganggu dan semangat kerjanya bisa menurun. Oke, mengerti sampai sini? Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan email ke dani.wirianto@gmail.com. Kita akan kembali pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, sampai jumpa terhadap pembahasan soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.